Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini saya ingin membahas mengenai dasar-dasar atau fundamental dari database, serta memberikan gambaran mengenai database yang akan kita gunakan yaitu MongoDB. Sebelumnya, mari kita mulai pembahasan ini dengan apa sih itu database? Database adalah sebuah kumpulan data serta tools atau alat yang bisa kita gunakan untuk mempermudah akses ke data-data tersebut. Kenapa kita membutuhkan database? Karena dalam aplikasi dunia nyata, sebuah server pastinya akan menyajikan sebuah data ke user atau pengguna server tersebut. Contohnya seperti browser kita, setiap dia melakukan request atau permintaan data ke server, maka dari itu kita pastinya menginginkan server itu agar dapat menyimpan datanya sehingga kita dapat mengakses data tersebut walaupun servernya mengalami update atau restart yang berpotensi untuk menghilangkan data kita. Contohnya, apabila kita membuat sebuah variabel di dalam JavaScript yang berisikan sebuah data penting. Pastinya data itu akan hilang setelah kita merestart atau mematikan aplikasi JavaScript tersebut. Intinya, data tersebut hanya tersedia secara sementara selama proses server kita itu masih berjalan. Nah, menariknya pada zaman sekarang, kita itu memiliki pilihan database yang sangat banyak yang dapat membantu kita mempertahankan data-data tersebut. Di mana tipe database yang umumnya dapat kita gunakan itu dibedakan menjadi dua tipe, yaitu SQL dan NoSQL. Mungkin kalian sebelumnya sudah pernah mendengar nama MongoDB, MySQL, atau bahkan PostgreSQL, yang mana tiga database tersebut paling umum untuk digunakan. Intinya, berkat software-software database tersebut, kita mampu meletakkan data-data penting tadi ke dalam sebuah server yang didedikasikan untuk menyimpan data tersebut secara efisien, di mana setiap adanya permintaan untuk pengambilan data dari server kita akan melakukan query atau memanggil database tersebut untuk mengakses data atau bahkan mengupdate sebuah data. Yang mana selanjutnya database akan mengembalikan data yang diminta oleh server tersebut dalam bentuk sebuah respons. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai salah satu software manajemen database yang akan kita gunakan nantinya bernama MongoDB. MongoDB ini adalah database NoSQL yang dirilis ke publik sebagai sebuah database open source pada tahun 2009. Database ini dikenal karena skalabilitas yang tinggi dan fleksibilitasnya dalam mengelola data yang tidak terstruktur. Dan sampai saat ini, MongoDB sudah support beberapa bahasa pemrograman sebagai kliennya seperti PHP, Java, C#, Python, dan yang pastinya adalah JavaScript. Apabila kalian sudah menyentuh atau mengenal tentang database sebelum video ini, kalian mungkin sudah pasti mengenal istilah SQL atau bahkan sudah familiar ya. Nah, karena MongoDB ini bersifat NoSQL, maka dia berbeda dengan database SQL seperti Postgres yang menggunakan table untuk menyimpan datanya. Sebagai contoh di sini ada ilustrasi bagaimana cara sebuah database SQL seperti misal Postgres dan database MongoDB dapat menyimpan datanya. Nah, secara garis besar, tipe database dari MongoDB itu bersifat dokumen, di mana informasi kita disimpan ke dalam bentuk JSON atau objek. Sedangkan tipikal database SQL seperti Postgres umumnya bersifat relasional yang menyerupai sebuah table seperti Excel. Karena cara MongoDB menyimpan datanya itu menyerupai sebuah dokumen, atau dalam kata lain yaitu document oriented database. Nah, document oriented database ini adalah sistem database yang digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk dokumen. Jadi kalau misal kita menggunakan relational database atau SQL database, datanya itu akan berbentuk seperti baris atau dalam kata lain row atau record dalam sebuah table. Di mana dalam PostgreSQL, biasanya struktur datanya itu sudah fix. Karena dalam suatu baris data, isi-isinya itu akan didefinisikan oleh kolom apa saja yang ada pada tabel tersebut. Berbeda dengan document-oriented database, yang tidak ada itu istilah kolom atau baris. Karena yang namanya dokumen itu kita bebas menentukan struktur datanya itu bagaimana, tanpa sederhananya kita harus mendefinisikan terlebih dahulu kolom-kolom pada suatu tabel. Contohnya, di sini pada data kedua collection post, saya menambahkan properti baru yaitu subtitle yang sebelumnya tidak ada pada data pertama. Nah, yang jelas hal ini dilarang apabila kita menggunakan database SQL seperti ini. Demikian, itulah dulu mengenai fundamental dari database di mana secara sekilas kita sudah membahas mengenai MongoDB dan perbandingannya dengan database-database konvensional SQL seperti Postgres. Sekian terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.